Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia sekarang ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah alam jin dan alam syaitan. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang banyak hal yang dibincangkan oleh manusia, di mana banyak manusia yang mengira bahwa jin itu tahu hal yang gaib. Mereka menyangka bahwa jin mengetahui hal yang gaib. Persangkaan ini adalah batil, tidak benar. Ya, harus kita yakini bahwa jin tidak mengetahui hal yang gaib sama sekali, ya. Tetapi, ya, sekali lagi yang sangat disayangkan, banyak manusia yang masih memiliki keyakinan bahwa jin itu mengetahui hal yang gaib. Apa buktinya? Buktinya banyak dari manusia suka mendatangi tukang sihir, mendatangi dukun-dukun, ya, yang tukang-tukang sihir dan dukun-dukun itu bermuamalah dengan jin, ya, berinteraksi dengan jin, ya. Perlu kita jelaskan bahwa sekali lagi jin tidak mengetahui hal yang gaib sama sekali, ya. Perhatikanlah surat Saba ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah." فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Kita perhatikan ayat yang mulia ini. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ, maka ketika kami telah memutuskan kematian atasnya, yakni atas Sulaiman, ma dallahum ala mautihi, tidak ada yang menunjukkan tentang kematiannya, illa dabatul ardi, melainkan rayap, ta'kulu min sa'atah, yang rayap itu makan tongkatnya. Falamma kharra, maka ketika Sulaiman tersungkur, jatuh karena meninggal, tabayyanatil jinnu, maka jelaslah bagi jin bahwa kalau sekiranya, ya, allau kanu ya'lamunal ghaib, kalau sekiranya mereka mengetahui hal yang gaib, ma labithu fil azabil muhin, mereka niscaya tidak tetap berada dalam azab, siksaan yang menghinakan. Sangat jelas di sini, ya, ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala dengannya menghabarkan kepada kita bahwa jin-jin itu tidak mengetahui hal yang gaib sama sekali, ya. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, ya, Allah Subhanahu wa taala menundukkan jin itu tetap, ya, beraktivitas di hadapan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman berdiri, ya, dan mereka jin-jin itu melakukan kerjaan yang berat, ya, dan Nabi Sulaiman bertelekan di atas tongkatnya, berdiri, dia megang tongkatnya, ya. Dan jin melakukan pekerjaannya,
Kemudian Nabi Sulaiman mati, meninggal. Dan jin tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu meninggal. Dan subhanallah, perhatikan, tidak ada yang menunjuki tentang kematian Nabi Sulaiman kecuali rayap yang memakan tongkatnya itu. Berapa lama Nabi Sulaiman meninggal sehingga tongkatnya itu dimakan rayap dan jin itu tetap bekerja? Ini menunjukkan bahwa jin itu tidak mengetahui hal yang gaib. Nah, ketika rayap itu, ya, tongkat itu jatuh, maka tersungkurlah Nabi Sulaiman. Ya, subhanallah. Jadi perlu kita ingat, perlu kita ketahui bahwa jin tidak mengetahui hal yang gaib. Oleh karena itu sangat bodoh sekali kalau seseorang berinteraksi dengan jin, ya, meminta bantuan jin, atau datang ke dukun, datang ke tukang-tukang sihir, ya, meminta pertolongan mereka untuk perkara dunia. Fa subhanallah. Dalil berikutnya, ketika Nabi SAW diutus, ya, maka syaitan dihalangi dari khobar langit, ya. Mereka dikejar oleh bola-bola api, ya, dilempar bola-bola api, sehingga setan-setan itu, jin-jin itu kembali kepada kaumnya. Mereka bertanya apa yang terjadi. Kemudian dikatakan kita dihalangi dari khobar langit dan dikejar dengan bola-bola api, ya. Kemudian mereka pun mencari-cari berita di timur dan di barat, ya, dan mencari-cari sebabnya sampai mereka di Mekah, ya, mendapati Nabi Muhammad SAW sholat fajar dengan para sahabatnya dan membaca Al-Quran, dan jin sampai kepada Rasulullah SAW kemudian mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, memahaminya, kemudian mereka beriman, mereka kembali kepada kaumnya, dan mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Ini surat Jin. Ya, sesungguhnya kami mendengar bacaan Quran yang menakjubkan, yang membimbing kepada kebaikan, kepada hidayah, petunjuk, dan kami beriman kepadanya, dan kami tidak akan pernah menyekutukan Rabb kami dengan siapapun. Ya. Jadi perlu kita ketahui, perlu kita ingat bahwa jin tidak mengetahui hal yang gaib, manusia tidak mengetahui hal yang gaib, malaikat tidak mengetahui hal yang gaib, semua makhluk Allah tidak mengetahui hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jin ayat 26, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah mengetahui hal yang gaib dan Allah tidak menampakkan kepada siapapun atas kegaibannya. Ya. Oleh karena itu ulama berkata, faman idda'a annahu ya'lamul ghaib fahuwa kafirun kharijun an millatil Islam. Barang siapa ada yang mengklaim bahwa dia mengetahui hal yang gaib, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Perlu kita ketahui bahwa tukang-tukang sihir, dukun-dukun, mereka tidak mengetahui hal yang gaib, ya. Dan tidakkah kita tahu bahwa setan-setan itu, jin-jin itu turun kepada pendusta yang berdosa, yang membodohi manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 dan 223, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Ya. Ini jelas sekali bahwa syaitan itu, Allah jelaskan dalam ayat-ayat tadi, turun kepada orang-orang yang mengada-ada, pendusta yang suka bohong, ya. Dan syaitan kadzab,
yang pendusta itu turun kepada tukang sihir pendusta, ya. Fa idza ijtama'a kadzdzab ma kadzdzab yaktibuna 'alan nas. Apabila bertemu antara pendusta dengan pendusta, pendusta dari kalangan jin, pendusta dari kalangan manusia, maka tidak sungkan-sungkan mereka berdusta kepada manusia, bohongin manusia. Oleh karena itu orang yang membenarkan mereka kafir hukumnya. Kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, orang yang berakal setelah mengetahui bahwa tukang-tukang sihir, dukun-dukun itu berinteraksi dengan jin dan mereka merupakan manusia yang suka berdusta, ya. Orang yang berakal nggak akan mungkin pergi, ya, ke tukang sihir atau ke dukun, ya, karena kalau membenarkan dukun maka artinya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ikhwah fillah yang Allah muliakan, apakah jin, setan-setan itu juga makan dan minum? Ya. Nah, ini pertanyaan yang unik dan bagus sekali, ya, yang perlu kita jawab. Nah, jin dan setan-setan itu juga makan dan mereka minum. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Jami' nomor 376, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Apabila salah satu di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Dari sini kita mengetahui bahwa syaitan juga makan. Tapi makannya syaitan, jin itu dengan tangan kiri. Jin dari jin yang jahat, ya. Jin, syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, ya. Nah, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan, ya. Nah, oleh karena itu ketika ada yang makan dengan tangan kiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul perintahkan, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu, ya. Faqal, orang tersebut berkata, "La astati'." Saya tidak sanggup. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "La stata'ta." Kau tidak akan sanggup. Maka dia tidak bisa mengangkat tangannya untuk makan, ya, dengan tangan kirinya, ya. Kata Rasul, "Ma mana'ahu illa al-kibr." Tidak ada yang menghalanginya kecuali karena sombong. Hadis ini riwayat Muslim, ya. Begitu juga ada dalil yang lain, ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Bukhari. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta batu, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin istinja, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat
jangan bawakan tulang dan kotoran, ya. Kemudian para sahabat bertanya kepada kemudian sahabat bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma balul azm warrawsa?" Ya. Wahai Rasulullah, ya, kenapa dengan tulang dan kotoran tersebut? Rasul menjawab, "Huma min ta'amil jin." Dia merupakan makanannya jin. Ya, jadi tulang itu makanannya jin. Jadi ini menunjukkan bahwa tulang itu bahwa jin itu makan. Ya. Tapi perlu diketahui oleh kita semua, ya. Jadi tulang-tulang itu hukumnya tergantung binatangnya. Ya. Ada binatang yang haram dimakan, ada binatang yang halal dimakan. Binatang yang halal dimakan seperti ayam, maka tulang-tulangnya halal dimakan. Adapun binatang yang haram dimakan, tulang-tulangnya haram. Ya, oleh karena itu sangat keliru ada orang yang berkata bahwa kita tidak boleh makan tulang karena tulang itu makanannya jin. Ini orang ini salah memahami dalil, ya, salah memahami dalil. Kalau seseorang lagi makan ayam, kemudian gurihnya masuk ke tulang, dia makan tulangnya nggak masalah. Atau tulang presto yang sudah di presto tuh, ya, ikan, istilah Jawanya erinya. Boleh, makanya tidak benar orang yang mengatakan haram makan tulang karena itu makanan jin. Ini nggak benar sama sekali. Kalau tulang babi, tulang anjing, ya haram, ya. Nah, kemudian dalil yang lain bahwa jin juga makan adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara ismallahi hina yadkhulu wa hina yat'am." Ketika seseorang masuk rumahnya, dia menyebut nama Allah ketika masuk dan makan, maka syaitan berkata, "La mabita lakum wa la asya'a hauna." Tidak ada tempat tinggal bagi kalian, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam di sini. Wa in dakhala wa lam yadhkur ismallah inda dukhulihi, apabila masuk dan tidak menyebut nama Allah ketika masuk, syaitan berkata, "Adraktumul mabit." Kalian mendapatkan tempat tinggal, yakni tempat untuk menginap. Wa in lam yadhkur ismallah inda ta'amihi, dan ketika tidak menyebut nama Allah ketika makan, syaitan berkata, "Adraktumul mabit wal asya." Ya. Kalian mendapatkan tempat tinggal untuk menginap dan makan malam. Ya. Taib. Dan perlu kita ketahui ya, syaitan itu senang makan dengan manusia. Subhanallah. Perlu kita ingat, setan suka makan dengan manusia. Ingat tuh. Kapan tapi? Ya. Jawabannya ketika tidak menyebut nama Allah. Dan setan itu bisa menyetubuhi istri. Kapan? Ketika berjima tidak membaca nama Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut zikir, maka setan menyetubuhi istri-istri. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu para bapak, para suami ketika mau berhubungan intim dengan istri-istrinya, maka baca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya setan tidak ikut nimbrung dalam berjima. Wal'iyadzubillah. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui ya, bahwa jin dan syaitan ya itu memiliki rupa yang buruk, rupa yang jelek. Ini yang Allah habarkan. Kita memang tidak tahu ya bentuk rupa syaitan, karena
Di surat Al-A'raf ayat 27, ya. Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia iblis, ya, dan bala tentaranya, ya, itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihatnya. Ya, kita nggak melihat mereka. Surat Al-A'raf ayat 27. Tapi perhatikan bahwa Allah habarkan mereka memiliki bentuk rupa yang jelek. Dalil bahwa rupa mereka itu jelek, Allah tashbihkan, Allah miripkan dengan pohon zakum, ya. Dan itu Allah habarkan di surat As-Saffat ayat ke-62 dan 65 sampai 65. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Lihat syajaratuz zakum. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sesungguhnya kami jadikan syajarah zakum itu, pohon zakum itu, ujian bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Jadi pohon zakum itu pohon yang keluar di pokok dasar neraka jahim, ya. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Tal'uha itu seperti kepala-kepalanya syaitan. Jadi bentuknya mengerikan, ya. Jadi ini yang dihabarkan oleh Allah. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa syaitan, jin itu bisa berubah wujud kepada bentuk yang lain, bisa merubah wujud kepada manusia, kepada binatang, ya, dan yang lainnya, ya, seperti binatang ular, anjing, dan seterusnya, ya. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Saya juga kayaknya pernah baca hadis ini, hadis riwayat Bukhari, ya, di mana bahwa Abu Hurairah pernah berkata, aku telah diberikan tugas oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat di bulan Ramadan. Kemudian datang ini, ya, seseorang yang yang mengambil makanan, kemudian saya pegang, saya tangkap, dan saya berkata, demi Allah saya akan adukan kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian laki-laki itu berkata, ini muhtajun wa alayya iyal wa li hajatun syadidah, ya, aku sedang butuh, ya, saya punya keluarga dan saya punya kebutuhan yang sangat mendesak. Kemudian fakhallaitu anhu, saya bebaskan dia. Kemudian di pagi hari Nabi SAW berkata, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, syaka hajatan syadidah. Dia mengeluhkan kebutuhan yang begitu berat, ya, yang mendesak. Kemudian juga mengeluhkan tentang keluarganya. Kemudian saya kasihan kepadanya, saya lepaskan dia. Kemudian Rasul berkata, amma innahu kadzabaka wa sayauд, ya, sesungguhnya dia dusta, yakni membohongi engkau, dia akan kembali, ya. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu an, fa'araftu annahu sayauд, saya yakin dia akan kembali karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia pun kembali, ya. Singkatnya, kemudian ditangkap lagi, ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, karena dia ngambil lagi, ya, Abu Hurairah berkata, saya akan bawa kau ke Rasulullah SAW, ya. Kemudian lepaskan aku. Kemudian dilepaskan kembali oleh Abu Hurairah. Nah, di malam yang ketiga, ya, Abu Hurairah berkata kepada laki-laki ini, innaka taz'umu la ta'ud thumma ta'ud. Kau mengklaim, kau sudah berjanji kau tidak akan kembali, sedangkan sekarang kembali. Ya, orang ini adalah jin, ya. Orang ini adalah jin. Kemudian, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Biarkan aku ajarkan kepada engkau kalimat-kalimat yang Allah akan berikan manfaat kepada engkau. Apa itu, kata Abu Hurairah? Kemudian syaitan itu berkata, idza awaita illa firashika faqra ayatul kursi. Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, ya, la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafid. Akan senantiasa ada penjaga dari Allah Subhanahu wa taala.
dan kau tidak akan didekati oleh syaitan hatta tusbih, sampai pagi hari. Maka aku lepaskan dia. Kemudian ketika di pagi hari Rasulullah SAW berkata kepadaku, ma fa'ala asiru kalbariha, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Aku berkata, wahai Rasulullah, dia mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang Allah akan memberikan manfaat dengannya, dan aku lepaskan dia. Kemudian Rasul bertanya, wa ma hiya, apa itu? Kemudian aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, kemudian Rasulullah SAW dia berkata, senantiasa ada penjaga dari Allah untukmu dan syaitan tidak mendekatimu sampai pagi. Kemudian Nabi SAW berkata, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Nah, dia sekarang benar tapi dia pendusta. Ya, artinya ayat kursi itu benar. Ya, ketika dibaca itu tidak bisa Allah memberikan penjagaan dan ayat kursi itu dibaca bagi orang yang mau tidur di malam hari, syaitan tidak akan mendekatinya. Kemudian Rasul berkata, ta'lamu man tukhatibu munzu thalathin ya Aba Hurairah? Apakah kamu tahu siapa yang kamu ajak bicara sejak dari 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah berkata, la. Kemudian Rasul berkata, dzaka syaitan, itu adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi inilah yang bisa Ana sampaikan dari diantara sifat-sifat jin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Dan insyaallah kita akan terus bahas ya kelanjutan dari tentang mengenal alam jin ini, karena sangat penting sekali untuk kita bahas ya. Mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.